Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang gembira ya. Walaupun kita belajar daring, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap bahagia dan gembira. Ya walaupun mungkin belajarnya bisa dibilang kurang maksimal begitu ya, karena terbatasnya ruang dan waktu, tapi jangan patah semangat ya. Kita harus tetap semangat, tetap belajar yang sungguh-sungguh ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi investasi pada instrumen ekuitas, dan ini kita akan membahas mengenai beberapa materi. Tapi sebelum itu kita alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terima ya. Berdoa menurut cara dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, pada akhirnya kita tahu manfaat dari tujuan pembelajaran ini ya. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, kita mampu membedakan perlakuan akuntansinya ya. Bila kita menggunakan metode nilai wajar atau kita menggunakan metode biaya dan kita menggunakan metode ekuitas. Kita tahu tuh seperti apa sih perlakuannya, siapa yang menggunakannya begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah kita tahu, kita bisa menghitungnya, kita bisa tahu jurnalnya, sehingga saat dilakukan pembukuan kita tahu akun-akun apa saja yang ada di jurnal tersebut. Ini adalah tampilan dari tingkat pengaruh atas kepemilikan saham. Sebagaimana kita tahu bahwa kepemilikan yang kurang dari 20% ya, itu dia tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dan metode akuntansi yang digunakan adalah metode biaya atau metode nilai wajar. Ya. Nah, apa sih bedanya metode biaya dan metode nilai wajar? Bila nilainya tidak bisa dihitung ya, maka kita gunakan metode biaya. Contoh misal pada saham yang beredar itu hanya diketahui biaya perolehan saja ya, nilai perolehannya, tapi dia tidak diketahui nilai wajarnya berapa, maka kita akan gunakan metode biaya ya. Kalau menggunakan metode nilai wajar itu kita agak kesulitan mencari nilainya, karena biasanya yang namanya saham ada nilai buku. Saham beredar nilai bukunya sekian ya, harganya sekian. Nah, ketika dihitung ternyata ada nilai wajarnya begitu. Nah, pada kasus ini ternyata nilai wajarnya tidak bisa dihitung ya, tidak andal gitu ya. Jadi kita gunakan nilai atau metode biaya gitu. Nah, apabila pengaruhnya adalah 20-50%, maka kita akan menggunakan metode ekuitas. Nanti pelakuannya beda. Seperti apa jurnalnya, kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, untuk PSAK acuannya ya, PSAK acuannya untuk saham yang kurang dari 20%, kepemilikan saham kurang dari 20% itu menggunakan PSAK 55 ya. Lalu untuk saham di antara 20-50% yang memiliki pengaruh signifikan, dia menggunakan PSAK 15 ya. Nah, untuk pengendalian bersama dan yang investasinya lebih dari 50%, kita tidak akan bahas dulu. Kita akan membahas dua ini saja ya, yang menggunakan metode biaya atau nilai wajar dan menggunakan metode ekuitas.
Oke, kita lihat perbandingan jurnal pada metode biaya, nilai wajar, dan ekuitas. Yang pertama, saat investor itu memperoleh saham. Ya, untuk metode biaya dan metode nilai wajar, jurnalnya adalah investasi pada kas. Ini sama. Ya, investasi pada kas. Kemudian untuk metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi pada kas. Ya, jadi jurnalnya seperti itu. Oke, berikutnya adalah penerimaan dividen. Ya, pada metode biaya dan metode nilai wajar, kas pada pendapatan dividen. Ya, jadi kasnya bertambah karena dia menerima uang dan pendapatan juga bertambah, ya, dinamakan pendapatan dividen. Kemudian untuk metode ekuitas, ya, di sini investasi pada entitas asosiasi berkurang, ya, ditaruh di kredit dan di debitnya adalah kas. Kenapa dia berkurang? Karena penerimaan dividen atau pembagian dividen oleh investi atau perusahaan itu dianggap mengurangi ekuitas si investi atau perusahaan. Ya, saya ulangi, penerimaan dividen, ya, itu dianggap mengurangi ekuitas dari investi atau perusahaannya, ya, sehingga pada metode ekuitas investasi pada entitas asosiasi ditaruh di kredit, gitu, ya. Kemudian saat laba bersih. Nah, saat laba bersih, jadi ketika investi itu mengumumkan laba bersih, di metode biaya dan metode nilai wajar itu tidak di jurnal, ya, tidak di jurnal. Tapi pada metode ekuitas, nah, investasi pada entitas asosiasi disimpan di debit karena pembagian laba, pengumuman laba bersih ini menambah investasi dari investor pada investi, ya, investasi pada entitas asosiasi terhadap pada bagian laba entitas asosiasi, ya, jadi labanya bertambah, investasinya pun bertambah. Nah, kalau rugi untuk metode biaya itu tidak ada, metode nilai wajar pun tidak ada. Nah, untuk metode ekuitasnya tinggal dibalik, ya. Tapi tetap namanya bagian laba entitas asosiasi karena mengurangi laba, ya. Lalu investasi pada entitas asosiasinya pun berkurang begitu. Jadi untuk metode ekuitas ini adalah cirinya setiap penambahan ekuitas, ya, maka di jurnalnya pun akan bertambah. Tapi kalau misalnya berkurang seperti rugi, ya, kemudian ada penerimaan dividen, itu investasi pada entitas asosiasi disimpan di kredit, ya. Berikutnya penghasilan komprehensif lain. Nah, karena penghasilan untuk metode ekuitas ini ditaruh di debit, ya, bertambah. Tapi untuk metode biaya dan metode nilai wajar tidak ada jurnalnya. Kalau rugi komprehensif lain, metode biaya dan nilai wajar tidak di jurnal. Kemudian untuk metode ekuitasnya, penghasilan komprehensif lain pada investasi pada entitas asosiasi, ya. Nah, kemudian di transaksi penyesuaian nilai wajar keuntungan, ya, nanti ada misal sahamnya naik, ya, yang tadinya 100 jadi 150 misal. Nah, itu kita gunakan, bila kita menggunakan metode nilai wajar, ya, kita akan menghitung selisih dari keuntungannya, ya. Kalau untuk metode biaya itu tidak ada jurnalnya, ya. Jadi untuk metode biaya yang di jurnal hanya perolehan saham dan penerimaan dividen. Untuk metode nilai wajar, bila ada penyesuaian nilai wajar keuntungan, itu
kita hitung ya, kita sesuaikan ya, ada penyesuaian nilai wajarnya. Tapi untuk metode ekuitas itu tidak ada ya. Sama kalau misalnya kerugian pun tidak ada untuk metode biaya, dan kerugian selisih wajar untuk metode nilai wajar pada investasi dan metode ekuitas tidak ada jurnalnya. Oke, mungkin di sini kita belum terlalu jelas ya. Kita akan melihat contoh soalnya. Contoh soal di tanggal 3 Januari PT ABI membeli 20% saham kepemilikan PT UMI seharga 200.000. Nah, selama tahun tersebut PT UMI mengumumkan dividen pada tanggal 1 September senilai 50.000. Di akhir tahun, PT UMI membukukan laba bersih sebesar 80.000. Dan nilai pasar saham PT UMI di akhir tahun seharga 115 per lembar. Dengan total saham yang beredar sejumlah 10.000 lembar saham. Nah, kita bisa lihat dari garis-garis ini, yang pertama ada 4 transaksi di sini. Ya. Yang pertama adalah kita mencatat perolehan awal saham. Ya. Kemudian yang kedua mencatat penerimaan dividen. Yang ketiga, mencatat pengumuman laba bersih. Dan yang keempat adalah penyesuaian nilai wajar saham. Oke, kita lihat jurnal di PT ABI ya. Jurnal di PT ABI selaku investor. Di sini kita anggap si PT ABI ini karena dia kepemilikannya dari 20% ya. Bisa jadi dia memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Kalau misalnya 20,1% misalnya, nah itu dia memiliki pengaruh yang signifikan. Tapi kalau misalnya dia hanya 19,999%, dia tidak memiliki pengaruh yang signifikan ya. Tapi kita akan menghitung keduanya ya. Kita akan menghitung keduanya. Kalau misalnya perlakuannya dia memiliki pengaruh yang signifikan dan tidak berpengaruh signifikan. Bila tidak berpengaruh signifikan, kita akan menggunakan metode biaya dan nilai wajar ya. Kita akan gunakan metode biaya atau nilai wajar. Kemudian kalau menggunakan metode ekuitas, dia berarti berpengaruh signifikan ya. Oke, yang pertama adalah transaksinya mencatat perolehan awal saham ya. Yang pertama mencatat perolehan awal saham di mana PT ABI membeli seharga 200.000 ya. Sehingga jurnalnya investasi pada kas bernilai 200.000. Tapi kalau menggunakan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi pada kas senilai 200.000 juga ya. Kita bisa melihat di jurnal yang tadi saya kasih perbandingan jurnalnya ya. Kalau menggunakan metode ekuitas adalah investasi pada entitas asosiasi pada kas. Tuh. Nilainya 200.000. Kemudian yang kedua, mencatat penerimaan dividen. Untuk metode biaya dan nilai wajar, jurnalnya adalah piutang dividen pada pendapatan dividen sebesar 10.000. Ini kenapa dikatakan piutang dividen? Karena dividennya belum kita terima ya. Ini masih pengumuman saja. Pengumuman dividen sebesar 10.000. Kemudian untuk yang metode ekuitasnya piutang dividen pada investasi pada entitas asosiasi. Ya, yang tadi saya bilang saat penerimaan dividen atau pengumuman dividen itu untuk metode ekuitas dianggap mengurangi ekuitas investi ya, dianggap mengurangi ekuitas investi sehingga investasi pada entitas asosiasinya pun itu berkurang sebesar 10.000. Nah, 10.000 ini dari mana? 10.000 itu dari 20% dikali berapa dividennya, yaitu 50.000
50.000 dikali 20% sama dengan 10.000 ya. Berikutnya, mencatat pengumuman laba bersih. Ini tidak ada jurnal ya. Untuk pengumuman laba bersih baik biaya dan nilai wajar itu tidak di jurnal. Kemudian untuk metode ekuitas, karena ini mendapatkan laba ya, maka investasinya pun naik untuk metode ekuitas, sehingga di investasi pada entitas asosiasi disimpan di debit, kemudian bagian laba di kredit sebesar 16.000. 16.000 dari mana? Nah, 16.000 dihitung dari 20% dikali berapa labanya. Di sini laba bersih adalah 80.000. Jadi 20% kali 80.000 jadinya 16.000. Lalu investasi pada PT UMI, ini kita yang nomor 4 adalah penyesuaian nilai wajar saham ya. Jadi tadi di transaksi keempat ada kenaikan nilai pasar saham. Jadi yang tadinya sahamnya sebelumnya belum tahu ya, tapi di sini sahamnya ternyata ada kenaikan menjadi Rp115 per lembar saham dengan total saham beredar sejumlah 10.000. Nah, kita bisa menghitung nih. Bisa menghitung berapa sih jumlah kenaikannya. Dari mana? Dari 115 tadi kali 2.000 ya. 2.000. Nah, 2.000 itu dari mana? 20% kali, ya kan dia punyanya 20%, dikali jumlah lembar sahamnya 10.000 yang beredar, berarti kan dia punya 20.000 lembar saham, sehingga 115 tadi ya, saham yang terbaru menjadi 115 dikali 2.000 yaitu 230.000. Nah, dia awalnya investasi 200.000, sehingga ada kenaikan 30.000 ya, 30.000. Nah, bila ada keuntungan, maka jurnalnya adalah untuk metode nilai wajar, yaitu investasi pada keuntungan selisih nilai wajar ya. Keuntungan selisih nilai wajar sebesar 30.000. Jadi ada 4 transaksi yang tadi sudah kita lihat dari soalnya. Kita lihat dari perbandingan jurnalnya ya, seperti itu, sehingga ketika kita mengerjakan soalnya, jurnalnya adalah sesuai dengan perbandingan jurnal yang tadi ya. Oke, dari sini kira-kira ada yang ditanyakan ya. Nanti kita akan coba dengan satu soal untuk melihat apakah kalian sudah paham atau belum.